Telah bersabda Rasulullah, belajarlah kamu akan Al-Quran, di akhirat nanti dia akan datang kepada ahli-ahlinya, yang mana dikala itu orang sangat memerlukannya. Ia akan datang dalam bentuk seindah-indahnya dan ia bertanya, kenalkah kamu kepadaku? Maka orang yang pernah membaca akan menjawab, siapakah kamu? Maka berkata Al-Quran, akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung, dan juga telah bangun malam untukku dan kamu juga pernah membacaku di waktu siang hari. Kemudian berkata orang yang pernah membaca Al-Quran itu, adakah kamu Al-Quran? Lalu Al-Quran mengakui dan menuntun orang yang pernah membaca menghadap Allah, lalu diberi kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kirinya, kemudian dia meletakkan mahkota di atas kepalanya. Pada ayah dan ibunya pula yang muslim diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia walau berlipat ganda, sehingga keduanya bertanya, dari manakah kami memperolehi ini semua, padahal amal kami tidak sampai ini. Lalu dijawab, kamu diberi ini semua karena anak kamu telah mempelajari Al-Quran. Keutamaan lainnya ialah sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut. Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadits riwayat Muslim. Kemudian ada lagi keutamaan untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan 2 pahala. Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran, sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Adapun keutamaan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya yaitu para malaikat. Hadits riwayat Muslim. Selain itu, menghatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, Al-Hal wal Murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu Al-Hal wal Murtahal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Wallahu alam bisawab.